Nah, begitu Dokter Anung. Begitu Dokter Anung. Mungkin Dokter Anung gimana, sudah puas atau belum dengan jawabannya? Monggo Dok. Ya baik, saya soalnya persiapan juga ya dengan Insya Allah kan nanti dengan dikepalai oleh Dokter Rubaiyat, kita akan ada yang namanya lab kedokteran industri. Jadi kan itu harus mengemas bagaimana kompetensi apa yang harus kita capai, dibantu dengan praktikum yang seperti apa, dibantu dengan skill yang macam apa lagi gitu, sehingga benar-benar titik fokus kita pada kedokteran industri itu benar-benar bisa tercapai. Nantinya pada lab tersebut juga diharapkan Dokter Rubaiyat nanti bisa membuat Renstra gitu ya, Renstra lab kedokteran industri. Jadi kedepannya lulusan Catat dulu Dokter Anung. Kok nyolek-nyolek saya terus ya? Suhunya di sini. Ya, kan namanya berproses itu memang tidak harus 2 langkah atau langsung menuju target, enggak ya. Setengah langkah, 1 langkah itu kan sudah cukup. Kalau dulu mungkin kita belum pernah punya lab kedokteran industri, sekarang kita sudah mulai berbenah lagi untuk mengadakan lab itu, di mana itu merupakan salah satu program unggulan dari FKUMM gitu. Semoga nanti ke depannya lab ini benar-benar bisa berperan untuk membentuk dan mendistribusikan gitu ya dokter-dokter yang dengan titik fokus kedokteran industri di seluruh pelosok lah, di seluruh negeri atau di seluruh tatanan kita ada gitu. Jadi kalau misalnya kita punya jargon Muhammadiyah untuk bangsa itu sudah bukan lagi cuman sekedar jargon, tapi dari FKUMM sudah bisa membuatnya menjadi nyata gitu paling tidak. Ya makanya saya ingin tahu kompetensi apa yang harus kita tambahkan lagi agar nanti kedepannya kita tambah berbenah lagi, tambah sip lagi, tambah mantap lagi dengan dukungan alumni kan gitu ya. Terima kasih Dokter Feni. Suhunya Dokter Rubaiyat, matur nuwun. Siap-siap ya Dokter. Mungkin kalau oh ya, mau silakan Dokter Rubaiyat. Saya serahkan sama Mbak Dinda. Dok. Ini siapa nih jadi ngomong, Dokter Rubaiyat atau Dokter Feni? Monggo Dok. Mbak Feni aja. Monggo Dokter Rubaiyat dulu. Loh, lah ucal-ucalan ini. Ya, Dokter Feni monggo Dok, Dokter. Kalau saya Dokter Anung, kalau ada penambahan lab tentang kedokteran industri, alhamdulillah. Yang pastinya kalau sudah ada lab pasti itu nanti pemberdayaannya lebih ke arah penelitian sama pengajian gitu kan. Jadi kalau misalnya ada tempat praktikum, kalau saya sih saya sarankan penggunaan alat-alatnya ya. Jadi kayak audiometri, terus kemudian respirometri, terus pengukuran suhu gitu ya. Kalau saya salah mohon diralat ya Dokter Rubaiyat. Jadi pengukuran suhu, pengukuran getaran. Nah, itu adalah kompetensi mungkin yang kita tambahkan untuk untuk mahasiswa kita. Jadi nanti waktu di perusahaan mereka itu nggak awam dengan alat-alat itu. Jadi apa sih ini, alat apa sih gitu loh maksud saya itu. Jadi kayak alat untuk ngukur debu, das itu namanya ya, das metri. Terus kemudian kalau saya sih gambaran saya seperti itu gitu loh, agar nanti mereka saat di perusahaan tuh sudah tahu ini alat apa sih gitu kan, sudah paham cara menggunakan dan sebagainya. Gambaran saya sih seperti itu Dokter Anung. Mungkin kalau saya salah mohon dianulir atau diperbaiki Dokter Rubaiyat mungkin. Walah kok dianulir segala. Ya, sedikit menambahkan Ibu moderator. Monggo Dok. Ya, setuju dengan Dokter Feni dan Dokter Anung tadi. Itu tadi Dokter Anung masih ada ya? Atau sudah belum? Masih ada ya? Masih ada. Ya, Hadir. Oke, itu lab itu bukan hoax ya? Itu kepalanya sudah ditunjuk ya? Saya malah nggak tahu. Semoga benar-benar menjadi nyata ya. Tinggal tunggu SK ya. Oh iya. Dan ditunjuk orang yang sangat tepat begitu ya untuk mengembangkan lab ya.
Ya, jadi setuju dengan yang disampaikan Dokter Feni tadi. Memang ya yang ada real di perusahaan ini memang kalau saya dulu karena begitu masuk di FK jadi dosen ini langsung ditunjuk langsung di bagian kedokteran industri. Terus terang saya dulu sangat buta apa ya kedokteran industri, apa industri kedokteran apa kedokteran industri, atau diulang-alik sama aja atau gimana. Dan ternyata itu tadi kompetensinya memang harus dicapai. Selama ini memang masih kita sampaikan dalam perkuliahan. Tapi ke depan tadi disampaikan Dokter Anu tadi ada laboratorium kedokteran industri tadi mengenai apa debu, mengenai kebisingan, mengenai pelaporan dan seterusnya. Itu harapannya memang bisa diperdalam lagi, bukan hanya di kelas, di perkuliahan tadi, karena saya merasa perkuliahan kan waktunya sangat terbatas karena harus membagi jam dan bidang ilmu yang lain. Jadinya saya merasa jamnya itu sangat kurang. Dan kalau saya pribadi, saya jadi mahasiswa mungkin setelah selesai blog mungkin atau lulus ekskret atau lulus dokter, mungkin ilmunya hanya terserap mungkin sekian persen aja, nggak sampai yang full, mungkin di atas 50%. Langkah jauh lebih baik jika memang ilmu yang disampaikan di perkuliahan itu ada praktikumnya atau ada, nggak tahu saya nanti tergantung meunya ya, jadi istilahnya di skill atau di praktikum atau apapun namanya di industri tersebut. Dan tadi saya setuju juga memang ke arah pengembangannya, ke arah penelitian dan juga pelatihan. Siapa tahu jadi karena kita sudah jadi center untuk Hiperkes, nah ini langkah yang sangat bagus. Ke depannya pasti perusahaan-perusahaan itu juga akan membutuhkan jasa dari misalkan lab untuk meneliti atau menganalisis kadar debu misalkan atau kebisingan. Itu mereka pasti butuh. Selama ini tersentralisir saja mungkin di perusahaan-perusahaan yang sudah established gitu ya, sudah memang di jasa untuk K3. Nah, itu kita mengambil peluang itu untuk pelatihan dan juga pengembangan pelatihan untuk melayani perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa kita, kayak di analisis dan lain-lain. Menyambut tadi juga kita juga bisa jadi dalam tanda kutip distributor untuk dokter-dokter yang ready Hiperkes. Kemudian nanti ada juga kompetensi tambahan yang baru kemarin sebelum Lebaran itu diputuskan bahwa dari kita UMM punya lembaga sertifikasi profesi. Jadi nanti akan ada sedikit tambahan, ini mirip-mirip dengan Hiperkes, kemudian ada beberapa tambahan sedikit, nggak banyak, nanti akan mendapatkan bagian lulus ujian akan mendapatkan sertifikat tambahan dari BNSP. BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sehingga itu dua, selain ijazah ya dan STR, itu sertifikat Hiperkes dan sertifikat dari BNSP itu menurut saya sudah jadi senjata yang sangat ampuh untuk kita masuk ke perusahaan. Jadi kita apply ke beberapa perusahaan, itu kansnya sangat besar untuk diterima. Begitu. Jadi peluangnya sangat besar untuk kita mengembangkan diri ke depan untuk melayani masyarakat, melayani perusahaan. Tidak menutup kemungkinan juga kita melayani Dinkes atau Disnaker Trans ya, untuk melayani yang disampaikan tadi dan intervensi gitu. Ya, ya makasih Dokter Rubayat atas masukannya. Terus ini selanjutnya juga ada pertanyaan dari Dokter Hamzah. Jadi ini bertanyanya sedikit di luar topik, cuman ini sepertinya pertanyaannya akan lebih cocok dijawab di nanti sesi 3 bincang alumni, karena kita akan bahas tentang dokter sebagai akademisi. Tapi ini saya ucapkan, saya bacakan aja ya pertanyaannya. Jadi untuk koas yang diliburkan di corona pada saat pandemi corona ini ya, itu bagaimana cara mendapatkan soft skill dari jaga di rumah sakit. Nah ini apa mungkin Dokter Feni mau menjawab atau mungkin singkat aja atau gimana Dok?
Monggo. Ya ini, ya dampak dari COVID atau corona ini pasti akan berdampak di bidang pendidikan, apalagi bukan skill ya. Jadi memang ada beberapa atau prediksi ya, mungkin akan terjadi kemungkinan karena memang bagaimanapun kalau masih mahasiswa ada beberapa yang tidak memperkenankan atau membolehkan mahasiswa kita untuk terjun langsung di industri. Mic-nya, Dok. Ya itu tadi. Jadi ya ini kalau menurut saya pribadi loh ya, kalau dari pandangan saya memang susah sekarang kalau misalnya di dalam kondisi pandemi seperti ini ya, soft skill itu bagaimana kita bisa berinteraksi langsung dengan pasien itu tidak memungkinkan. Kenapa? Karena posisinya kan masih sebagai seorang mahasiswa nih ya kan, sebelum menjadi dokter kan masih mahasiswa, masih dalam tanggung jawab fakultas. Nah, kalau sebagai seorang mahasiswa belum ada sertifikatnya, belum ada SIM-nya maksudnya untuk jadi dokter periksa pasien. Terus kemudian yang kedua juga pasti rumah sakit atau ada memang beberapa rumah sakit yang tidak bisa menjamin keselamatan dari mahasiswa-mahasiswanya ini. Maka itu kenapa secara otomatis yang sentra-sentra atau stase-stase yang mereka tidak mampu untuk mengurus menjamin bahwa mahasiswa ini akan tidak berkontak langsung dengan ini tidak bisa. Makanya itu kenapa mahasiswa itu kebanyakan koas kita tarik kembali. Nah itu yang memang menjadi kendala kita saat ini, memikirkan bersama bagaimana nih untuk soft skill-nya untuk DM yang masa sekarang masih masa pandemi. Nah itu memang tergantung ada beberapa kebijakan dari fakultas itu ya, masih sedang digodok dan sampai sekarang pun masih sedang dirapat-rapatkan bagaimana formula baik untuk mereka gitu. Ya, soft skill ya susah. Iya, ini Salah satu caranya ya melihat YouTube dulu, mengangan-angan, mengimajinasi, oh ini cara pemeriksaan, cara mendengarkan gitu kan, mendengarkan suara jantung kalau murmur tuh begini. Ya belajarnya memang lewat dulu. Belum bisa kalau soft skill kalau sekarang memang menurut saya gitu ya. Ya, jadi memang Itu ini kalau PR bersama ya, Dok. PR-nya ini kayak ya, seluruh universitas juga berpikir seperti itu. hampir ya semua fakultas kedokteran itu kendalanya di sana. Yang bagian untuk skill nggak hanya kedokteran aja ya, keperawatan, kemudian radiografer semuanya kan. Iya, Karena iya, Dok. mereka harus terjun langsung.